Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanasan global. Selamat menyaksikan. Global warming atau yang juga kerap kita sebut sebagai pemanasan global merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Selama kurang lebih dari 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius. Kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara serta dapat mengganggu kesehatan. 2. Mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Keduanya hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Selanjutnya ada meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Selanjutnya ada kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Apa sih solusi dari global warming? Setiap masalah pasti memiliki solusi. Pemanasan global atau global warming pun mempunyai solusi, antara lain hemat energi, menggunakan transportasi umum, 3R atau reduce, reuse, dan recycle, reboisasi dan penghijauan, mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CVC, dan kurangi pemakaian air panas yang berlebih. Berikut adalah deskripsi atau penjelasannya. Hemat energi. Cara mengatasi pemanasan global yang pertama adalah matikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Melansir Departemen of Energy, AC di gedung merupakan salah satu penggunaan energi terbesar tiap harinya. Transportasi umum. Salah satu penyebab pemanasan global yang cukup besar adalah kepadatan penduduk dunia yang populasinya kian bertambah. Dengan pertambahan penduduk, jumlah kendaraan juga akan selalu bertambah. Reboisasi dan penghijauan. Tanaman menjadi sebuah bagian dari siklus pertukaran atmosfer alami. Beberapa jenis tanaman juga mampu melawan meningkatkan karbon dioksida yang bisa disebabkan oleh kendaraan, pabrik, serta kegiatan manusia. Mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global selanjutnya adalah mengurangi penggunaan deodoran, hairspray, semprotan nyamuk, dan peralatan lainnya yang mengandung CFC. Kandungan CFC berkontribusi terhadap penipisan ozon yang dapat menimbulkan efek paling merusak. Kurangi pemakaian air panas. Cara mengatasi pemanasan global selanjutnya adalah menghemat listrik dengan mengurangi pemakaian pemanas air. Kita bisa menggunakan pemanas air pada 120 derajat untuk menghemat energi. Melansir Department of Building Services Engineering, penggunaan pancuran rendah bisa menghemat air panas dan mengurangi hampir sekitar 350 pon karbon dioksida per tahun. Selanjutnya ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan terutama plastik seminimal mungkin. Selain itu, reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang bisa digunakan kembali, alih-alih sekali pakai. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas, seperti kantong plastik atau botol plastik.
Untuk reuse juga bisa menggunakan kantong ataupun berbagai benda yang dapat digunakan berkali-kali. Contohnya seperti menggunakan tas belanja yang berbahan kain. Kemudian recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai, sehingga berguna kembali, seperti mendaur ulang kertas. Itu dia adalah penjelasan dari berbagai solusi tentang pemanasan global. Oleh karena itu kita harus membuka mata lebar-lebar dan melihat bahwa dampak dari pemanasan global ini sangatlah buruk bagi bumi kita. Harta yang paling berharga adalah jika kita dapat menjaga keasrian bumi. Jagalah keasrian bumi untuk generasi yang akan datang. Membuang sampah pada tempatnya. 3R, reboisasi adalah beberapa solusinya. Hai semua, sudah di penghujung video nih. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga presentasi kali ini membawa banyak manfaat ya. Saya Rafael Karami, mewakili kelompok 4, ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Sekian, terima kasih.